Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Teman-teman, saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman. Kapan terakhir teman-teman berhasil menebak dengan benar siapa pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia? Kalau saya pribadi, jujur saja, sudah beberapa kali salah tebak. Dan saya yakin banyak dari teman-teman juga mengalami hal yang sama. Karena dalam beberapa bulan terakhir, kita sebagai supporter timnas Indonesia benar-benar dibuat penasaran. Bahkan kalau boleh jujur, kita seperti sedang digocek oleh Erick Thohir dan John Hartman. Karena setiap kali muncul rumor pemain baru, ternyata nama yang diproses justru berbeda. Ketika kita yakin pemain A yang akan datang, ternyata pemain B yang muncul. Ketika kita fokus membahas satu nama, tiba-tiba muncul nama lain yang sebelumnya hampir tidak terdengar. Dan harus diakui, strategi seperti ini membuat para supporter terus penasaran. Setiap minggu ada rumor baru, setiap minggu ada spekulasi baru, dan setiap minggu pula kita dibuat bertanya-tanya. Sebenarnya siapa pemain berikutnya yang akan mengenakan jersey merah putih? Nah teman-teman, beberapa hari terakhir muncul dua nama yang disebut-sebut memiliki peluang sangat besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mereka adalah Lauren Uhri dan Tristan Goyer. Dua pemain muda yang berkembang di lingkungan sepak bola elit Eropa. Satu berasal dari Jerman, satu lagi berasal dari Belanda. Dan kalau benar keduanya bergabung dengan timnas Indonesia, maka skuad Garuda bisa mendapatkan tambahan kualitas yang sangat luar biasa. Lalu siapa sebenarnya mereka? Seberapa besar peluang mereka bergabung dan apakah mereka benar-benar bisa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia? Nah teman-teman, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu channel Irfan dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, gelombang naturalisasi timnas Indonesia tampaknya memang belum berhenti. Setelah proses naturalisasi Luke Fikri dan Michelle Baker berjalan, perhatian publik langsung tertuju pada kloter berikutnya. Siapa yang akan menyusul? Siapa pemain yang saat ini sedang dipantau dan siapa yang benar-benar masuk dalam rencana besar PSSI? Pertanyaannya itu mulai mendapatkan petunjuk setelah muncul informasi dari Noor Koropot. Melalui media sosialnya, Noor Koropot memberikan sinyal bahwa ada dua pemain keturunan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Informasi ini langsung membuat publik ramai, karena nama yang beredar tidak sedikit. Ada Reno Moors, ada Jason Searle, dan ada Julian Urip, dan ada juga Dan Jembergen, dan masih banyak lagi. Namun semakin hari informasi yang muncul semakin mengerucut. Apalagi setelah Yusa Nugraha memberikan informasi melalui podcast terbarunya. Menurut Yusa, Dan Jembergen dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang sedang diproses. Pernyataan itu membuat perhatian publik langsung tertuju kepada dua nama, Lauren Uhri dan Tristan Goyer. Mari kita mulai dari Lauren Uhri. Nama pemain ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi pembicaraan di kalangan pencinta pemain diaspora. Lauren Uhri adalah gelandang serang muda yang saat ini dimiliki oleh Stuttgart. Musim lalu, ia menjalani masa peminjaman bersama FC Magdeburg di Liga 2 Jerman. Dan di sana, dia menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Dalam kompetisi yang terkenal keras dan kompetitif itu, Lauren berhasil mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Mungkin angka tersebut tidak terlihat spektakuler, tetapi kita harus melihat konteksnya. Dia masih sangat muda, bermain di kompetisi yang tidak mudah, dan bermain sebagai gelandang. Artinya, kontribusi tersebut cukup menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Yang membuat Lauren menarik bukan hanya statistiknya, tetapi cara bermainnya. Dia dikenal sebagai pemain yang kreatif,
memiliki visi bermain yang bagus, mampu membuka ruang, dan memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Bahkan beberapa pengamat di Jerman menyebut gaya bermainnya memiliki kemiripan dengan Florian Wirtz. Tentu bukan berarti kualitasnya sudah setara, tetapi karakter bermainnya dianggap memiliki kemiripan. Dan itu menunjukkan betapa besar potensi yang dimiliki pemain ini. Bayangkan jika pemain seperti Lauren benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, lini tengah Garuda akan mendapatkan tambahan kreativitas yang sangat luar biasa. Karena sepak bola modern membutuhkan pemain yang mampu menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan. Dan Lauren memiliki karakter tersebut. Sekarang kita beralih ke nama kedua, Tristan Goyer. Mungkin namanya belum sepopuler Lauren Uhri di kalangan seputar Indonesia. Tetapi jangan salah, profil pemain ini juga sangat menarik. Tristan adalah bek kanan jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Dan kita semua tahu bagaimana reputasi Ajax dalam menghasilkan pemain kelas dunia. Dari akademi inilah lahir banyak pemain hebat yang kemudian sukses di Eropa. Musim lalu, Tristan mendapatkan kesempatan bermain bersama FC Zwolle sebagai pemain pinjaman. Dan performanya cukup menjanjikan. Dalam 23 pertandingan, ia berhasil mencetak 3 gol, catatan yang cukup bagus untuk seorang pemain bertahan. Karena itu menunjukkan bahwa ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu membantu tim ketika menyerang. Dan inilah tipe bek sayap yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Bek sayap saat ini tidak hanya bertugas menjaga area pertahanan, mereka juga harus aktif membantu serangan, mereka harus mampu memberikan umpan, mereka harus mampu menciptakan peluang. Dan Tristan memiliki kemampuan tersebut. Teman-teman, kalau dua pemain ini benar-benar berhasil didatangkan oleh PSSI, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Karena kita tidak sedang berbicara tentang pemain biasa, kita sedang berbicara tentang pemain yang tumbuh dalam sistem pembinaan Jerman dan Belanda. Dua negara yang dikenal sebagai produsen pemain berkualitas dunia. Lauren menawarkan kreativitas di lini tengah, sementara Tristan menawarkan keseimbangan di sektor pertahanan. Keduanya masih muda, keduanya masih memiliki ruang untuk berkembang yang lebih besar lagi, dan keduanya bisa menjadi aset penting bagi masa depan timnas Indonesia. Namun, seperti biasa teman-teman, kita juga harus tetap realistis. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari PSSI. Belum ada konfirmasi resmi bahwa Lauren Uhri dan Tristan Goyer akan segera menjadi warga negara Indonesia. Karena proses naturalisasi membutuhkan banyak tahapan, mulai dari komunikasi dengan pemain, persetujuan keluarga, dokumen administrasi, hingga proses hukum yang harus dilalui. Jadi, kita tetap harus menunggu perkembangan berikutnya. Tetapi satu hal yang pasti, munculnya nama Lauren Uhri dan Tristan Goyer menunjukkan bahwa Indonesia terus bergerak. Indonesia tidak berhenti mencari pemain berkualitas. Indonesia tidak berhenti membangun kekuatan untuk masa depan. Dan yang paling menarik, pemain yang kini dibidik bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk kebutuhan 5 hingga 10 tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan timnas Indonesia mulai mengarah pada proyek jangka panjang. Bayangkan saja teman-teman, jika suatu hari nanti Lauren Uhri berdiri di lini tengah timnas Indonesia, lalu Tristan Goyer mengawal sisi kanan pertahanan Garuda. Kemudian mereka bermain bersama para pemain muda berbakat yang sudah kita miliki saat ini. Tentu itu akan menjadi pemandangan yang sangat menarik dan bisa menjadi langkah penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi lagi. Apakah itu akan terjadi? Kita belum tahu, tetapi satu hal yang jelas, sinyalnya saat ini semakin kuat dan para supporter tentu berharap kabar baik segera datang. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini mengenai sinyal kuat bergabungnya Lauren Uhri dan Tristan Goyer ke timnas Indonesia. Kalau menurut teman-teman, siapa yang lebih dibutuhkan timnas Indonesia saat ini? Lauren Uhri di lini tengah atau Tristan Goyer di sektor pertahanan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.